warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya pada channel ini. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang Java Project dan bagian-bagiannya. Nah teman-teman, saat ini saya ingin membahas tentang time class. Sebuah kelas juga dikenal sebagai layanan publik kelas atau antarmuka publik. Mereka menyajikan kepada Tujuan utama dari metode publik adalah untuk menyajikan kepada klien kelas pandangan tentang layanan yang disediakan kelas. Klien tidak perlu khawatir dan dengan bagaimana kelas menyelesaikan tugasnya. Variabel pribadi kelas dan metode pribadi tidak dapat diakses oleh kliennya. Metode contoh objek secara implisit menggunakan kata kunci ini untuk merujuk ke variabel contoh objek dan metode lainnya. Kata kunci ini juga dapat digunakan secara eksplisit. Nah, pada metode set biasanya disebut metode mutator karena mereka biasanya mengubah value. Metode get biasanya disebut sebagai metode aksesor atau metode query, dan metode predikat berfungsi untuk menguji apakah suatu kondisi benar atau salah. Sebuah kelas dapat memiliki referensi ke objek kelas lain sebagai anggota, dan ini disebut sebagai komposisi. Mesin virtual Java atau JVM melakukan pengumpulan sampah otomatis untuk merebut kembali memori yang ditempati oleh objek yang tidak lagi digunakan. Ketika tidak ada lagi referensi ke suatu objek tersebut memenuhi syarat untuk pengumpulan sampah. Memori untuk objek semacam itu dapat direklamasi saat JVM menjalankan pengumpul sampahnya. Semua objek di Java memiliki metode toString yang mengembalikan representasi string dari objek tersebut. Metode toString dipanggil secara implisit ketika sebuah objek muncul dalam kode di mana sebuah string dibutuhkan. Deklarasi impor statis memungkinkan Anda untuk merujuk ke anggota statis yang diimpor tanpa nama kelas dan titik. Satu deklarasi impor statis mengimpor satu anggota statis, dan impor statis sesuai permintaan mengimpor semua anggota statis dari sebuah kelas. Dalam konteks kode aplikasi, prinsip hak istimewa terkecil menyatakan bahwa kode harus diberikan hanya jumlah hak istimewa dan akses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang ditentukan. Pada metode statis dijelaskan bahwa metode yang dinyatakan statis tidak dapat mengakses variabel instan kelas dan metode instan, karena metode statis dapat dipanggil bahkan ketika tidak ada objek kelas yang telah dibuat instansi. Sedangkan pada metode impor statis dijelaskan bahwasanya deklarasi impor statis memungkinkan Anda atau teman-teman untuk merujuk ke anggota statis yang diimpor tanpa nama kelas dan titik. Satu deklarasi impor statis mengimpor satu anggota statis, dan impor statis sesuai permintaan mengimpor semua anggota statis dari sebuah kelas. Pada bagian akses paket dijelaskan bahwasanya jika tidak ada pengubah akses yang ditentukan untuk metode atau variabel saat dideklarasikan di kelas, metode atau variabel tersebut dianggap memiliki akses paket. Dan pada bagian using decimal untuk perhitungan moneter yang tepat dijelaskan bahwasanya aplikasi apapun yang membutuhkan perhitungan floating point yang tepat tanpa kesalahan pembuatan seperti yang ada di aplikasi keuangan harus menggunakan kelas big decimal. Dan nilai metode statis big decimal dengan argumen ganda mengembalikan big decimal yang mewakili nilai tepat yang ditentukan. Kemudian ada penambahan metode big decimal, menambahkan argumennya big decimal ke big decimal tempat metode dipanggil dan mengembalikan hasilnya. Big decimal juga menyediakan konstanta 1, 0, dan 10. Dan big decimal juga metode PAU big decimal
yang mengangkat argumen pertamanya ke pangkat yang ditentukan dalam AR keduanya. Nah teman-teman, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. And see you in my next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.